Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa tim nasional Indonesia mendapatkan bonus usai mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Indonesia Vietnam 1-0. Mainnya bagus sekali. Tapi saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sintayong bahwa Indonesia belum sepenuhnya level Asia karena seperti yang saya jelaskan di beberapa konten sebelumnya, permainannya ini belum matang. Nah, untuk permainan yang matang bagi timnas Indonesia dibutuhkanlah pemain-pemain diaspora Indonesia yang berkali-kali sudah saya katakan mungkin lebih dari 100 kali. Gak ada masalah juga, mereka punya darah Indonesia dan mereka punya niat untuk membela timnas Indonesia. Dan tujuannya adalah untuk membawa skuad Garuda ini terbang tinggi. So it's all well, ya kan, gak ada masalah sama sekali. Ya gak perlu juga kita ada pro dan kontra juga yang bisa memecah belah kita. Cuma bagi PSSI juga mereka harus membenahi liga agar kualitas permainannya itu meningkat. Satu nama lagi yang banyak dipertanyakan, ya kenapa tidak sekaligus langsung dengan penjaga gawang ya yang bermain di FC Dallas, yaitu Martin Paes. Penjaga gawang berusia 25 tahun ini sangat dinantikan oleh banyak orang tentunya. Saya juga penasaran ingin melihat bagaimana penampilan dia, dan kita tahu bersama kalau melihat dari penampilan dia bersama dengan Dallas di Liga di Amerika, ya, wah, luar biasa. Bahkan mereka bisa mengalahkan Messi. Messi tidak mampu untuk bisa menggetarkan gawang dia bersama dengan Luis Suarez. Ya, semoga baik ya bagi Martin Paes, ya, pemain keturunan kita ini, dan kita berharap dia berada bersama dengan tim asuhan Sintayong. Soal apakah Sintayong akan stay atau Sintayong akan out, itu semuanya kebijakan ada di PSSI. Tapi yang perlu dipahami oleh semua bahwa pergantian pelatih itu bukan sesuatu yang haram. Pergantian pelatih itu bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Itu semua hak dari federasi setelah melakukan hasil evaluasi yang dilakukan. Itu siapapun bisa diganti pelatihnya setiap saat, gitu kan. Tidak kemudian misalnya harus dikontrak 5 tahun ke depan lagi atau perpanjang kontrak 10 tahun, karena kalau kemudian proses itu bukan tugas dari pelatih tim nasional senior, tapi itu tugas dari direktur teknik. Jadi kalau kemudian ingin sepak bola kita dalam hal ini tim nasional senior itu berproses, maka yang harus dilakukan adalah ya oleh direktur teknik. Kalau timnas senior tujuannya adalah prestasi. Prestasi itu nggak harus trofi. Keluarlah statement saya yang jadi viral, yaitu Piala AFF itu Piala Ciki. Level kita Asia, bukan AFF. Orang yang membenci saya kalau melihat potongan itu di TikTok diam semua. Karena akhirnya pelatih yang menang AFF mengatakan sendiri bahwa level kita itu Asia, bukan AFF. Pada saat kita masuk Asia, untuk saya value-nya lebih besar daripada 10 Piala AFF. Anggap gue STY, apa yang mau sampaikan? Mau disampaikan? Ya. Saya mau bilang bersikap jujur lah. Kurangi pencitraan, kurangi branding. Ada beberapa kalimat yang menurut saya nggak wise sebagai pelatih tim nasional. Waktu sebelum lawan Irak di media Korea Selatan, dia bilang bahwa timnas Indonesia menakutkan karena pemain naturalisasi. Kan betul itu. Walaupun konkretnya kan malah digelontor 5 gol oleh Irak. Jadi nggak konkret tuh, nggak linier. Dia ngomong menakutkan dengan naturalisasi tapi masih kalah dengan 5 gol. Lolos atau tidak, menang atau tidak, itu bonus. Itu adalah hasil akhir dari perjuangan kita. Mending kita bahas ini. Prosesnya bagaimana kita menang. Prosesnya bagaimana itu kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa lolos dan lain-lain. Nah, orang Indonesia itu, netizen Indonesia terlalu sering nonton, nggak terlalu dipengaruhi oleh media massa bahwa hasil. Kalau lu mau bahas hasil, nggak usah nonton bola, nonton live score-nya aja. Makanya gue sering ribut sama netizen kardus, karena kalau gue mengkritik sebuah permainan, itu permainan yang bukan menang kalah. Martin Paes terancam gagal bela timnas Indonesia, PSSI minta bantuan FIFA. Kabar buruk datang ke PSSI tentang pemain keturunan yang bernama Martin Paes. Kiper asal Belanda itu terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Arya mengakui bahwa situasi Paes untuk membela timnas Indonesia sulit.
Arya angkat bicara karena memang isu PAES berpeluang gagal membela timnas Indonesia sudah mulai beredar di media sosial. Ini sekaligus memberikan jawaban terkait salah satu pengamat sepak bola Indonesia yang sudah mulai bicara tentang kiper berusia 25 tahun tersebut. Kami mencoba meluruskan tentang isu PAES setelah salah satu pengamat sepak bola berbicara tentang dirinya dan ramai di media sosial, kata Arya, Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024. Arya mengakui bahwa memang proses naturalisasi PAES untuk membela timnas Indonesia terkendala. PAES dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda melawan Belarusia U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu, PAES sudah berusia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Adapun PAES kala itu masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda dan berstatus sebagai pemain cadangan. Kasus ini berbeda dengan Ezra Walian yang sempat terkendala perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Ezra Walian saat itu hanya pernah membela timnas U17 Belanda. Kami meluruskan, ya memang ada kendala di sana karena pada usia 22 tahun, PAES ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA, Belanda, ucap Arya. Meskipun demikian, kata Arya, PSSI tidak akan menyerah untuk memperjuangkan PAES agar bisa membela timnas Indonesia. PSSI saat ini tetap melakukan proses agar PAES bisa terlebih dahulu mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Setelah itu baru kami memikirkan langkah-langkah berikutnya apa yang harus bisa kami lakukan, ucap Arya. Lanjut Arya, PSSI akan mencoba berkoordinasi dengan FIFA. Belum diketahui kapan proses komunikasi itu dilakukan. Jadi untuk tahapan selanjutnya, mungkin kami akan berunding atau apa namanya demi melakukan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA. Ini akan terus kami lakukan dengan syarat PAES harus tetap diproses menjadi WNI, ucap Arya. Arya berharap situasi ini tidak memberatkan untuk PAES dan timnas Indonesia. Tentu saja proses ini bisa berjalan lancar sehingga kiper FC Dallas itu bisa memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. PSSI hanya bisa melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA untuk mencalengi yang regulasi mereka miliki dengan cara PAES menjadi WNI. Kalau ternyata belum bisa, ya kami tidak punya hak lebih jauh untuk itu, tutup Arya. Sebelumnya, PAES sudah datang ke Indonesia pada Desember tahun 2023. Ia datang untuk mengurus proses administrasi agar bisa membela tim Merah Putih. Maarten PAES terancam gagal bela timnas Indonesia, PSSI minta bantuan FIFA. Kabar buruk datang ke PSSI tentang pemain keturunan yang bernama Maarten PAES. Kiper asal Belanda itu terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Arya mengakui bahwa situasi PAES untuk membela timnas Indonesia sulit. Arya angkat bicara karena memang isu PAES berpeluang gagal membela timnas Indonesia sudah mulai beredar di media sosial. Ini sekaligus memberikan jawaban terkait salah satu pengamat sepak bola Indonesia yang sudah mulai bicara tentang kiper berusia 25 tahun tersebut. Kami mencoba meluruskan tentang isu PAES setelah salah satu pengamat sepak bola berbicara tentang dirinya dan ramai di media sosial, kata Arya, Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024. Arya mengakui bahwa memang proses naturalisasi PAES untuk membela timnas Indonesia terkendala. PAES dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda melawan Belarusia U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu, PAES sudah berusia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Adapun PAES kala itu masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda dan berstatus sebagai pemain cadangan. Kasus ini berbeda dengan Ezra Walian yang sempat terkendala perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Ezra Walian saat itu hanya pernah membela timnas U17 Belanda. Kami meluruskan, ya memang ada kendala di sana karena pada usia 22 tahun, PAES ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA, Belanda, ucap Arya. Meskipun demikian, kata Arya, PSSI tidak akan menyerah untuk memperjuangkan PAES agar bisa membela timnas Indonesia.
PSSI saat ini tetap melakukan proses agar PAES bisa terlebih dahulu mendapatkan status warga negara Indonesia (WNI). Setelah itu baru kami memikirkan langkah-langkah berikutnya apa yang harus bisa kami lakukan, ucap Arya. Lanjut Arya, PSSI akan mencoba berkoordinasi dengan FIFA. Belum diketahui kapan proses komunikasi itu dilakukan. Jadi untuk tahapan selanjutnya, mungkin kami akan berunding atau apa namanya demi melakukan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA. Ini akan terus kami lakukan dengan syarat PAES harus tetap diproses menjadi WNI, ucap Arya. Arya berharap situasi ini tidak memberatkan untuk PAES dan Timnas Indonesia. Tentu saja proses ini bisa berjalan lancar sehingga kiper FC Dallas itu bisa memperkuat Timnas Indonesia suatu saat nanti. PSSI hanya bisa melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA untuk mencalengi yang regulasi mereka miliki dengan cara PAES menjadi WNI. Kalau ternyata belum bisa, ya kami tidak punya hak lebih jauh untuk itu, tutup Arya. Sebelumnya, PAES sudah datang ke Indonesia pada Desember tahun 2023. Ia datang untuk mengurus proses administrasi agar bisa membela tim Merah Putih.